mengalami sakit hidung, tenggorokan, dan perut selama beberapa hari setelah kejadian tenggelam. Namun, aku pulih dengan cepat. Tapi, Kilian sepertinya tidak bisa menghilangkan ingatan saat aku berhenti bernafas. Syukurlah, aku mendapat kemewahan menikmati makanan penutup yang dibawakannya sambil berbaring di tempat tidur. Samuel kembali dan memberitahuku bahwa dia keluar malam sebelumnya tanpa mengunci pintu kabin. Rupanya, sementara itu, seseorang telah mencuri kunci dan masuk ke kokpit kapal pesiarku. Bagaimanapun, Samuel memintaku untuk memberitahumu bahwa dia menyesal. Kamu tidak menghukumnya, kan? Aku memutuskan untuk menuruti keinginanmu kali ini. Terima kasih. Aku menerima knele yang dia berikan kepadaku. Awalnya, aku akan memakannya sendiri. Tetapi setelah aku kehilangan pisau saat mengiris knele menjadi dua, Kilian memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dan memasukkannya sendiri ke dalam mulutku. Knele manis, dengan bagian luarnya yang renyah dan bagian dalam yang lembab. Dan aku merasa lebih enak di setiap gigitannya. Tapi ekspresi Kilian tidak bagus sepanjang waktu. Kecelakaan itu disebabkan oleh niat jahat seseorang. Namun tidak ada buktinya. Kilian, mau bagaimana lagi? Aku tidak suka ungkapan itu. Siapa yang harus disalahkan? Di zaman di mana pencocokan sidik jari tidak mungkin dilakukan, kesaksian saksi mata dan bukti yang tertinggal di tempat kejadian adalah satu-satunya hal yang dapat mendukung penyelidikan. Dan dalam kasus ini, tidak ada saksi mata dan tidak ada bukti. Kesaksian Samuel bahwa dia membiarkan kuncinya tidak dijaga adalah bukti terbaik yang kami miliki, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencurinya dan menyelinap ke dalam kokpit. Itu agak aneh juga. Bagaimana mereka bisa mengharapkan dia meninggalkan kabin pada saat itu? Itu adalah cerita yang tidak menguntungkan Samuel. Tapi dia lebih memilih mengaku daripada tutup mulut. Tapi kemudian Kilian menambahkan detail yang tidak terduga. Tapi anehnya, ternyata Cliff yang mengunjungi Samuel malam sebelumnya. Apa? Cliff? Dia bilang dia sedang mencari sesuatu di kapal pesiarnya. Dia dan Samuel sudah lama mencari sesuatu di kapal pesiar. Lalu dia bilang dia pasti salah dan pergi begitu saja. Aku menelan ludah. Ya, itu tentu saja bukan waktu yang cukup bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Menurutku, Cliff tidak ingin aku atau kamu mati. Di sisi Kilian, tenggelam dalam pikiranku, aku teringat suara yang kudengar ketika aku kehilangan kesadaran, di mana sang penyiar mengatakan bahwa penulis ikut campur tangan secara berlebihan. Aku bertanya-tanya seperti apa bentuk intervensi berlebihan penulis ini. Apakah dia menggerakkan karakter sedemikian rupa sehingga mengabaikan latar aslinya? Mengingat kurangnya upaya langsung untuk membunuhku, kurasa penulisnya sedang memindahkan karakternya. Jika itu masalahnya, kemungkinannya akan menjadi masalah yang sangat besar. Hal baiknya bagiku adalah hal itu melemahkan kendali penulis. Aku pikir penulis mengambil pertaruhan dan gagal. Perlu dicatat juga bahwa karakter yang dipindahkan penulis adalah Cliff, bukan Kilian, yang berada tepat di sebelahku. Mungkin Kilian agak di luar kendali penulisnya, pikirku sambil menyipitkan mata ke arah Kilian. Untuk beberapa waktu ini, kelakuan Kilian jauh berbeda dari karakter aslinya. Kalau terus begini, aku bisa bertahan. Bahkan seorang penulis pun tidak akan mampu melakukan upaya pembunuhan yang merepotkan berkali-kali. Aku berteriak pada diri sendiri. Aku bisa bertahan! Sekali lagi, dan meraih tangan Kilian saat dia hendak memotong Kindle menjadi dua. Kilian, terima kasih telah melindungiku. Kilian terdiam mendengar ucapan terima kasih yang tak terduga. Telinganya memerah. Aku seharusnya tetap dekat denganmu. Aku merasa tidak enak sepanjang waktu karena aku ceroboh dan menyebabkanmu jatuh ke dalam air. Itu adalah kecelakaan. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa.
Tapi Kilian, iya Edith, lain kali hal ini terjadi lagi, kamu tidak bisa langsung melompat ke dalam air untuk menyelamatkanku. Atau kamu akan membuat kita berdua terbunuh. Terlepas dari kekhawatirannya, Kilian mengerutkan kening sebagai tanggapan. Jadi, maksudmu aku harus melihatmu tenggelam saja? Jadi kamu akan mati bersamaku? Selamanya aku tidak akan membiarkanmu mati. Pernyataan yang aku harapkan. Tolong jangan berubah pikiran. Saat aku hendak menitikkan air mata kebahagiaan, Anna mengumumkan seorang pengunjung. Tuan Cliff ada di sini. Tatapanku dan Kilian bertemu. Aku mengangguk pada Anna dan menegakkan tubuh. Melihat ini, Kilian menarik selimut hingga menutupi dadaku. Ya ampun, apakah aku mengganggu waktumu berduaan dengan Kilian? Cliff mendekat, suaranya lebih tebal dan hangat daripada suara Kilian. Sebuah sapaan yang lucu. Buket bunga besar ada di tangannya. Aku hanya tersenyum, tapi Kilian mendengus. Dia diambang kematian. Bukankah wajar jika aku, suaminya, merawatnya? Biasanya begitu. Sulit untuk menemukan di wajah Cliff yang tersenyum ada indikasi bahwa dia merencanakan sesuatu yang jahat. Apa masalahnya? Tidak ada. Aku hanya berpikir kamu mungkin terluka karena aku. Jadi aku datang menemuimu. Cliff menggoyangkan buket bunga di tangannya sedikit sebelum memberikannya pada Anna. Apa maksudmu terluka karenamu? Kilian mengamati kakaknya dengan tatapan tajam. Sebenarnya, aku yang merekomendasikan Nona Edith untuk pergi berlayar. Karena kamu menyukai hal-hal semacam itu. Woi, Tuan Cliff. Kenapa kamu membicarakan hal itu sekarang dengan Kilian tepat di depanmu? Apa? Apakah kalian berdua bertemu secara pribadi? Katakan padaku, apa yang kamu bicarakan? Jujurlah. Kerutan Kilian semakin dalam seolah dia tersinggung karena ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Dan Cliff mengangkat bahu ke arahku saat aku berusaha untuk tetap tenang. Aku hanya mencoba membuatmu dan adik iparku bisa lebih rukun. Jadi aku ceritakan sedikit padanya tentang minatmu. Kamu suka berlayar dan melihat seni. Kalian menatapku. Aku tersipu, merasa seperti wanita yang mendapat informasi dari Cliff dalam upaya memenangkan hatinya. Namun yang mengejutkanku, dia tidak tampak tersinggung. Kalian bertanya padaku, benarkah? Tidak, ya aku juga belum pernah naik kapal pesiar. Jadi aku hanya penasaran, mengapa aku merasa sangat malu padahal aku tidak bersalah. Aku tidak perlu bercermin untuk mengetahui bahwa wajahku sudah matang. Kilian menyeringai ke arahku saat aku menggerakkan tanganku dengan gelisah, tidak mampu menjawab. Lalu dia menoleh ke Cliff. Ngomong-ngomong, ku dengar kamu juga pergi ke kapal pesiarmu malam sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Oh, untuk mencari sesuatu. Apa yang kamu cari sampai harus pergi ke danau pada malam hari? Itu berbahaya. Kamu kan bisa ikut dengan kami keesokan paginya. Kalian bertanya dengan suara main-main, tapi aku mengenali sedikit ketajaman di matanya. Sebenarnya, Lizzie bilang dia kehilangan anting favoritnya. Dan menurutku, dia kehilangan anting itu saat terakhir kali kita pergi berperahu pesiar. Lizzie? Iya, dia benar-benar kesal karena dia tidak dapat menemukannya. Jadi aku pergi ke sana. Meskipun agak terlambat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Jika otak kalian bekerja dengan baik, dia mungkin memikirkan hal yang sama denganku saat ini. Aku ingin tahu apakah Lizzie juga pergi ke... Lizzie sendiri tidak akan melakukan tindakan itu. Dia hanya perlu meminta seseorang untuk melakukannya. Tapi kurasa dia tidak berpikir untuk menutup mulut Cliff. Ya, jika kamu menuduhnya hanya dengan mengatakan dia kehilangan sepasang anting, itu satu hal. Dia bahkan tidak memintanya untuk segera mencarinya. Cliff hanya terlalu setia dan keluar pada jam segitu untuk mencarinya. Kalau itu benar-benar ulah Lizzie, seharusnya itu sudah diperhitungkan dengan cermat. Sungguh sebuah keyakinan yang besar untuk berpikir bahwa yang harus kamu lakukan hanyalah memberikan petunjuk dan Cliff akan melakukannya. Aku tertawa kecil melihat ke arah Cliff yang telah mengganti topik pembicaraan.
dan mulai membicarakan hal lain. Beberapa saat setelah Cliff pergi, Lizzie datang. Kilian yang baru saja berdiri melakukan kontak mata denganku saat menyebutkan kunjungan Lizzie dan duduk kembali. Edith, Lizzie mendekat, tampak khawatir dan hampir menangis. Namun tetap cantik mempesona. Penampilannya menghilangkan keraguanku terhadapnya, sampai pada titik di mana aku berpikir lebih baik menjadi buta daripada melihat sifat sebenarnya dari karakternya. Aku sedikit khawatir kalian akan terpengaruh oleh hal itu, tapi aku harus menenangkan diri demi hidupku. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Aku pikir kamu benar-benar sakit karena kamu terus menolak kunjunganku. Pilihan kata-katanya sedikit salah. Kata-kata terus menolak akan membuat siapapun mengira dia ditolak dengan kasar. Lebih jauh lagi, kupikir kamu benar-benar sakit. Membuatku merasa dia sedang mengkritikku karena menolak kunjungannya. Padahal aku tidak terlalu sakit. Apakah hanya aku? Tapi bagiku itu agak tidak adil. Apa? Aku menolak permintaan kunjunganmu, tapi aku tidak. Lizzie lalu menatap Kilian dengan bingung. Kilian kemudian berkata kepadaku, kondisimu tidak cukup baik untuk menerima pengunjung, dan aku tahu kamu tidak pandai mengatakan tidak, jadi aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Itu adalah kata orang yang telah mengunjungiku selama berhari-hari. Oh begitu, itu Kilian, jawab Lizzie ragu-ragu, dan aku sedikit tercengang. Aku memasang wajah meminta maaf terbaikku dan berkata, maaf Lizzie, kamu pasti kecewa setelah semua yang kamu lalui. Oh tidak, aku lebih mengkhawatirkan kesehatanmu. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja sekarang? Iya, aku sedikit sakit di sana-sini selama beberapa hari, tapi aku merasa jauh lebih baik sekarang. Dan kupikir aku akan bisa membersihkan diri dan segera bangun. Aku sangat senang mendengarnya. Lizzie menangis lagi dan terlihat lega seperti bidadari. Tadinya aku ingin menertawakannya, tapi tiba-tiba aku ingin melihat reaksinya terhadap hal ini. Untungnya Kilian tidak ragu-ragu sedetik pun untuk melompat ke air untuk menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku akan... Edith, jangan bicarakan hal itu. Itu membuatku merinding hanya dengan memikirkannya. Berkat bantuan Kilian di sisiku, aku bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi Lizzie. Dia membeku sesaat. Di kehidupanku sebelumnya, aku pernah menonton acara TV Amerika tentang seorang ilmuwan yang mempelajari ekspresi mikro. Aku tidak terlalu paham dengan psikologi seperti itu. Tapi bahkan dari sudut pandangku, ekspresi wajah pada saat itu jelas-jelas mendekati emosi negatif. Pasti ada sesuatu di sana. Aku ingin tahu apakah Lizzie adalah karakter yang paling mencerminkan keinginan penulisnya. Edith, jangan bayangkan hal mengerikan seperti itu. Aku senang kamu baik-baik saja sekarang. Lizzie menyunggingkan senyuman seperti biasanya, dan aku membalasnya dengan senyumanku sendiri. Ngomong-ngomong, Kilian, aku senang kalian berdua baik-baik saja, tapi melompat ke air adalah tindakan yang berbahaya. Dan aku juga mengkhawatirkanmu, Kilian. Seolah dia sudah selesai denganku, Lizzie menoleh ke Kilian dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dan perlahan aku menyadari sesuatu. Lizzie, kamu benar-benar berusaha mendapatkan Kilian kembali, bukan? Lizzie tampaknya berusaha untuk mendapatkan kembali pemeran utama pria kedua. Dia berusaha memenangkan hati Kilian, meskipun itu berarti menyimpang dari karakterisasi defaultnya sebagai Lizzie Sinclair. Anehnya, aku senang dengan hal itu, karena itu adalah bukti bahwa aku melakukan sesuatu dengan benar. Kamu mengatakan hal yang sama seperti Edith, tapi sebagai seorang suami, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat istriku meninggal. Bagus sekali suamiku. Mengapa aku merasa sangat segar? Meskipun aku merasa segar, Lizzie terlihat merasa mual. Ya, aku yakin kamu sedang memaksakan senyum sekarang. Benar, katanya, berusaha terdengar manis. Tapi Lizzie jelas-jelas tersinggung karena Kilian menyelamatkan hidup dan memihak aku. Berkat ini, kunjungan Lizzie tidak berlangsung lama.
Aku pikir aku akan mengganggu Edith jika aku duduk di sini terlalu lama. Jadi aku akan pergi. Melihatnya pergi sambil tersenyum, aku menjatuhkan diri kembali ke bantal. Memikirkan Lizzie membuatku merasa segar sekaligus ngeri. Tentu saja, aku tidak yakin Lizzie mencoba membunuhku. Semua ini adalah paranoia. Tapi itu adalah paranoia yang cukup kuat. Edith, Killian memanggilku. Suaranya lembut seolah dia merasakan hal yang sama denganku. Ya, Killian, aku kira kamu senang saat aku menyelamatkanmu ya. Karena kamu bertingkah seolah-olah kamu bukan... Hah? Itukah yang kamu pikirkan? Lagi pula, aku tidak tahu kenapa pria begitu terpaku pada pujian. Iya, pujian. Tentu saja, kupikir kamu tidak akan peduli jika aku menghilang. Tapi kamu, suamiku, mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Manis sekali. Maksudku, itu sebagai pujian. Meski dengan cara yang main-main, tapi raut wajah Killian agak aneh. Dia menatapku sejenak lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menghilang." Killian, aku tidak tahu di mana aku akan berada atau apa yang akan aku lakukan jika kamu menghilang. Aku lebih suka berada di sini untuk mengawasimu. Baiklah kalau begitu. Aku mulai terkikik dan Killian menoleh dan menyeringai. Untuk saat ini, aku puas dengan hubungan ini. Sejujurnya, tingkat kenyamanan ini pun terlalu manis untukku.